ke Mahkamah Agung bahwa perkara tertentu baik di tingkat PN ataupun PT mohon untuk diawasi secara ketat. Pasti ditanggapi. Pasti ditanggapi. Nah, ini sifatnya permohonan nih. Jadi kebanyakan bentuk bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peradilan itu telah terjadi peristiwa pelanggarannya. Ini bukan diawasi lagi tuh, karena udah terjadi kan. Bentuk pengawasan itu kan preventif, ya kan? Bentuk pengawasan itu adalah bentuk preventif dari hakim di atas untuk mengawasi hakim di bawah. Itu porsi preventif. Sedangkan kalau nggak ada laporan, kalau nggak ada permohonan untuk diawasi, Mahkamah Agung nggak akan mengawasi itu. Gitu. Jadi udah urusan disilakan selesaikan, gitu. Kecuali ada permohonan memungkinkan Bawas atau Mahkamah Agung untuk mengawasi hakim-hakim yang menjalankan perkara-perkara di tingkat pengadilan negeri ataupun pengadilan tinggi. Kalau ada permohonan, kalau nggak ada permohonan nggak akan diawasi tuh. Lalu kalau nggak diawasi, bagaimana kalau saya terjadi pelanggaran? Bentuk pelanggarannya ada upaya represif kan? Represif ini adalah upaya pengaduan ke Bawas di pengaduan. Jadi sifat pelaksanaan pengawasannya ini nggak ada sebetulnya. Padahal di sini judulnya wewenang Mahkamah. Ya oke, wewenangnya, tapi nggak dilaksanakan. Mengawasi pelaksanaan peradilan di bawahnya nggak diawasi. Kalau nggak kita mohonkan, gitu ya, banyak kejadian. Karena sudah terlanjur terjadi peristiwa pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim, pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, baru deh kita adukan ke Bawas. Bentuknya udah bukan lagi upaya preventif karena udah selesai, peristiwa pelanggarannya udah selesai. Upaya represif diuji, bener nggak nih melanggar etik, gitu ya. Ini udah bukan lagi mengawasi itu. Makanya kita nih belajar normatif, tapi fakta peristiwa di bawah itu nggak begitu, gitu ya. Pelanggaran yang terjadi sebelumnya itu tetap terjadi seperti itu, tidak ada aturan Iya. sanksi ada. Betul. Dan kalaupun kita meminta kepada Bawas untuk diajukan pengawasan terhadap perkara kita, Bawas tuh disposisi dulu ketua Mahkamah Agung dulu, itu bisa berbulan-bulan sampai selesai perkara itu, gitu ya. Yang lebih bagus itu, yang lebih konkret itu adalah kita minta pengawasan ke KY ataupun ke KPK yang memungkinkan adanya dugaan KKN, gitu ya, gratifikasi ataupun korupsi. Tuh langsung tuh KPK ataupun KY langsung turun tuh, pura-pura dia jadi penonton di perkara itu, duduk bilangnya pers atau enggak LSM, mantau perkara atau apa gitu ya, nggak tahu padahal dia KPK atau begitu, atau enggak KY sama. Nah ini badan peradilan di bawah Mahkamah Agung ya, PN, PT, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, PT UN. Kalau mau kita bahas ini, di PN tingkat gugatan ya, pengadilan tinggi tadi kita bahas, pengadilan agama, pengadilan militer, PT UN. Apa objek PT UN? Badan negara. Objek PT UN. Lembaga negara. Pak, pengadilan tata usaha negara ini Objeknya itu ruang lingkup. udah belajar? Belajar sekilas lupa. Objek dari PT UN adalah KTUN. Itu sisi apa KTUN? Keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara. Keputusan tata usaha negara.
Oh, keputusannya ya, bukan lembaganya ya, Pak. Bentuk contoh konkretnya apa? PT UN. Hmm, Apa yang bisa diajukan melalui gugatan PT UN? Ini kan sifatnya gugatan juga. Gugatan PT UN. Objeknya adalah KTUN, keputusan tata usaha negara. Contoh konkret keputusan tata usaha negara itu apa? Nggak tahu? Perda begitu? Simpel. Banyak nih. SK, Oh iya, SK SKASN. disposisi. Ini yang sifatnya, misalnya ditetapkan sebagai ASN, kan ada SK-nya tuh. Ada saudaranya yang merasa keberatan bahwa SK ASN-nya ini diterbitkan oleh pejabat yang berwenang atas dasar proses dan prosedur yang tidak tepat. Kalau di PT UN itu SK pengangkatan ataupun pemberhentian ya, Pak ya? ya SK pengangkatan atau pemberhentian. Jadi gugatan PT UN itu apa namanya? Izin usaha bisa ya, Pak? Izin Bisa. usaha. IMB bisa. Sertifikat tanah SHM ya, bisa. SHM. SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Google yang ngomong. HGU, SHGU, sertifikat hak guna usaha, hak guna usaha. Usaha. Enggak, kalau double itu ini kan KTW ini objeknya adalah keputusan tata usaha negara. Kenapa keputusan tata usaha negara ini bisa diajukan gugatan oleh pihak penggugat? Alasannya kenapa? PT UN adalah menguji syarat formil. Paling utamanya itu menguji syarat formil. Apa syarat formil dari keputusan tata usaha negara? Apa syarat formil dari SKASN? Apa syarat formil dari IMB? Apa syarat formil dari SHM? Apa sih syarat formil? Apa syarat formil? Apa formil dan material dalam hukum? Nah, itu dia. Kalau formil itu adalah tahapan prosedural. Ya, ini kan kita hukum acara kan formil. Yes. Benar nggak? Materialnya apa? Material itu isinya, gitu ya. Syarat formil dalam SHM itu maksudnya apa? Dalam penerbitannya keputusan tata usaha negara. Kalau materialnya tentang isinya yang misalkan ada SHM, sertifikat hak milik. Syarat formilnya kan ada di rentetan peristiwa dia terbit. Syarat materialnya isinya. Kalau syarat material juga bisa di sini, tapi yang diuji utama dalam KTUN itu adalah syarat formil. Benar nggak tahapan prosedurnya, pendiriannya, pembentukannya. Lalu syarat material, isinya sesuai apa enggak? SKASN yang harusnya dapatnya si Agus, ternyata yang kerja si Arif. Kan nggak sesuai, SK-nya mana Arif? Nih, lu kenapa Agus kok nggak kerja gitu? Sama-sama A. Kan gitu. Nah itu contoh material tuh. Kalau syarat formil adalah prosedurnya. Paling banyak adalah syarat formil, paling utama. Utamakan dalam menguji KTUN, keputusan tata usaha negara, itu adalah syarat formil. Jadi kenapa dia? Kenapa? Misalkan contoh SHM, ya. Syarat formilnya tidak dipenuhi, misalnya pada saat
penerbitan sertifikat hak milik, pemilik SHM si A, siapa yang menerbitkan? SHM. BPN. BPN. Si pemilik objek tanah, anggaplah objek tanah, dan BPN nggak pernah ke lokasi objek tanah. Si A bilang, Pak, saya punya tanah tuh Pak di ujung pulau. Kalau mau menerbitkan sertifikat, mana dasarnya? Ada AJB gitu ya, ada kiri ya, ada apa lagi tuh, ada bayar pajak. Oke, ada saya terbitkan. Nggak pernah nih ke lokasi. Ternyata si A ini nggak punya tanah di situ. Bisa. Itu apa ya? Kan banyak yang gitu. Gitu kan? Itu kalau misalnya sertifikatnya ternyata tumpang tindih kan gimana? Kalau bicara tumpang tindih hak keperdataan masuk di pengadilan negeri. Kalau tumpang tindih itu kan ada double sertifikat, ya, ada double sertifikat, atau bahkan yang satu sertifikat, yang satu AJB, atau yang satunya sertifikat, yang satunya girik, bisa juga tuh. Kekuatannya sama dalam perdata itu. Nah, kalau bicara tentang tumpang tindih, dia sengketa keperdataan, masuknya ke sini. Kalau bicara tumpang tindih, tapi bisa nggak? Misalkan ada double sertifikat, kita mau mengajukan, menguji satu sertifikat. Kalau mau diuji sertifikatnya ke PT UN, dibatalkan dulu sertifikatnya. Karena pengadilan negeri nggak punya kewenangan untuk membatalkan sertifikat. Yang punya kewenangan membatalkan keputusan tersebut adalah PT UN. Memang tidak menang. Banyak menang. Batalin sertifikat. Saya pernah batalin sertifikat punya Lipo. Saya pernah batalin sertifikat punya Sweet Tank, Sentul City. Saya pernah batalin sertifikat punya apa dia? Sumanekor yang di Tangerang ya. Sumanekor. Saya batalin sertifikatnya. Karena cacat formil, pendiriannya nggak sesuai. Tapi bukan berarti dia hanya membatalkan sertifikat. Tapi kalau misalnya nanti pengen tahu nih Pak siapa yang seharusnya layak dapat itu kan otomatis ya harus dilihat dulu kan, dilihat dulu dong historinya siapa pemiliknya, yang lebih bisa lebih tua tuh siapa gitu yang. Kalau bicara kepemilikan di pengadilan negeri perdata. Kalau bicara kepemilikan, kita hanya bicara penerbit. Kalau PT UN hanya bicara syarat formil penerbitan sertifikat tersebut. Kalau itu yang mau jadi pertanyaan BPN gitu. BPN, makanya BPN tergugat satu. Iya. Si pemilik sertifikat tergugat Dua. tergugat intervensi. Intervensi gitu. Pemilik sertifikat yang mana itu Pak? Si pemilik sertifikat Tergugat apa? intervensi. Kalau di PT UN itu. Ini udah belajar PT UN belum sih? Udah berapa? Ada yang udah ya? Belum, dan saya ada yang belum. Udah ada yang belum gimana? Ada yang beda, ada yang beda. Oh, ya. Ada yang beda. Gitu ya. Misalnya kita rumah kita di Bogor misalnya, rumah kita di Bogor, tiba-tiba di samping rumah kita tiba-tiba ada pembebasan lahan mau bikin hotel samping nempel. Mana caranya nih? Padahal belum izin, kan wajib izin tuh. Apa bentuk izinnya? AMDAL. Analisis Dampak lingkungan. Kan wajib tuh tanda tangan tetangganya tuh, ya. Anjay. Bahkan IMB-nya dibatalkan, kan ada IMB tuh. Dalam membangun hotel itu wajib ada IMB dulu tuh. Sekarang bukan IMB namanya apa? IPB kampus. Sekarang bukan IMB namanya apa? P. PNBT. Ya. Belum ada nggak? P. A. PBB. PBB. Bukan PBB. PBB pajak Bumi dan bangunan. PBG. Apa lagi Apa tuh? PBG? Bangunan gedung. Oh, bukan Mobile Legends. Bangunan gedung.
Kirain Mobile Legends. Persetujuan bangunan gedung. Biasanya di dalam proyek itu di depannya itu dicantumkan tuh plan IMB atau PBG, sekarang PBG nomor sekian, bisa tuh diajukan gugatan tuh karena kita merasa rugi. Ini belum ada tanda tangan nih, belum ada uang tanda jadi nih gitu kan, ke tetangga nih, kan itu wajib itu amdal bentuknya gitu kan, minimal pemberitahuan. RT-nya kayaknya makan semua nih, RT RW-nya gitu. Ajukan gugatan, batal tuh. Izin bisa batal kalau bangunannya mangkrak. Saya punya teman namanya Jentoni, dia salah satu dia pendiri LBH Bogor, Lembaga Bantuan Hukum Bogor. Seluruh apartemen yang ada di Bogor dia ajukan PTUN. Ayo, apartemen mana sini? Semuanya mangkrak apartemennya. Apartemen yang di Gedung Halang Bogor, apa namanya? Bukan, yang di Gedung Halang dekat Polres Lama. Itu mangkrak. Deket tol sini nih. Deket tol. Tol mana nih? Tol sini nih, yang masuk tol ini. Yang di OCBC ya. Itu mangkrak juga. Karena apa? Karena syarat formalnya tidak dipenuhi oleh para penguasa itu, gitu ya. Ini para penguasa, ini apartemen punya uang. Pegang saham. Apartemen dekat Pakuan, mangkrak juga. Karena apa? Oleh kawan saya diajukan ke gugatan, izinnya dibatalkan, gitu ya. Jadi dibilang, bisa nggak bisa, banyak kok yang ini. Cuman kenapa pada mangkrak? Berarti artinya ada izin yang dilanggar. Makanya pada saat dia sudah dibatalkan izinnya, diajukan lagi nggak bisa, karena memang ada syarat yang tidak dipenuhi. Contoh yang izinnya sempat dibekukan, mati, dibatalkan, lalu dibuat lagi hotel Amarosa yang di Tugu Kujang itu ada hotel tuh, itu hotel sempat digugat IMB-nya, dibatalkan IMB-nya karena melanggar apa, tuh, tapi diajukan lagi bisa. Itu adalah objek KTUN. Saya pernah dengar yang Iya. kalau itu karena Iya. PBG-nya tuh kalau dibatas Ya, salah satunya itu. gitu kan. Buset, tinggi banget. Balasnya langit ya. Ya doanya sih seperti kamu kan. Biasanya kamu ayam sih. Enggak, sebetulnya nggak ada batas tinggi, itu nggak ada batas tinggi. Kenapa Amarosa disinggung-singgung mengenai batas tinggi? Karena ya silsilah adat istiadat budaya dan lain-lain bawa bujang gitu lah. Itu aja sebenarnya. Tapi pada saat kenapa IMB-nya dibatalkan Amarosa itu karena dia melanggar konstruksi, dia miring posisinya gitu kan, itu kan nggak boleh gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya. Si Yajid kemana? Mana Yajid? Bukan. Ini bukan Yajid. Loh, kamu tidak kenal Yajid? Loh, bukan. Belum, nggak kenal Yajid ya? Loh, ini bukan Yajid, ini Dodi. Ini yang Dodi. Yajid tuh kecil anaknya. Ya, betul. Ada lagi. Nah, jadi hakim hanya melihat skop kecil itu, Betul. skop kecil itu, terus dilihat. Nah, kalau yang awam misalnya dia ngomong sesuai kronologis ini, terus dijawab oleh itu bahwa itu hanya omong-omong, tidak berdasarkan Omon-omon. Jadi kalau dalam satu peristiwa hukum yang sama, kemudian ya dalam satu peristiwa hukum yang sama, misalnya ada beberapa gugatan, ya, ada beberapa pengajuan permohonan.
hakim nanti akan ngasih tahu ini perkaranya sama ya sama perkara yang sana misalnya. Mau digabung atau enggak? Nanti hakim menentukannya begitu. Kalau enggak ya bisa. Kalau mau digabung, digabung. Objeknya sama, perkaranya beda. Objeknya sama, perkaranya sama, pihak yang digugatnya sama. Kalau pihak penggugat kan udah pasti beda. Makanya ada 2 gugatan kan? Itu memungkinkan untuk hakim memberikan saran mau digabung atau tidak. Bisa. Kalau tidak, ya berarti antara gugatan satu dengan yang lainnya tidak berhubungan ya Pak. Kalau dari peristiwa hukumnya sama, berhubungan pasti. Tapi dalam perkara yang berbeda itu nggak bisa dijadikan dasar. Perkara ini dijadikan dasar ini jadi nggak bisa. Makanya disarankan untuk digabung. Kalau memang kalau memang suatu hal yang penting berkaitan di 2 perkara tersebut ingin dijadikan dasar perkara ini, disarankan untuk digabung kalau nggak mau. Nggak bisa karena perkara ini digabung perkara itu. Apalagi berjalan beriringan. Itu nggak mungkin. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada kewenangan mengadili. Nah, ini juga penting, kewenangan mengadili. Kewenangan mengadili berdasarkan kompetensi absolut. Jadi ada 2 ya, ada absolut, ada relatif. Nah, yang pertama berdasarkan kewenangan mutlak. Berdasarkan kewenangan mutlak ini absolut. Kalau bicara ada 2 ya, ada absolut, ada relatif. Ada relatif. Ini sama-sama kompetensi, sama-sama kewenangan suatu pengadilan. Kalau absolut ini berkaitan dengan perkara PT UN tadi itu nggak bisa diajukan di pengadilan negeri. Ya. Perkara perceraian bisa nggak diajukan di pengadilan negeri? Agama. Perceraian bisa diajukan di pengadilan negeri sepanjang Agama. Islam. Non-Islam. Gitu ya. Ya. Kalau pengadilan agama dia wajib Islam. Kalau Islam mau bercerai di pengadilan negeri itu nggak bisa. Masuk kompetensi absolut nanti. Gitu. Tadi perkara PT UN misalnya ya, kita ajukan pembatalan sertifikat, kita ajukan di pengadilan negeri, nggak bisa tuh. Melanggar kewenangan absolut, melanggar kompetensi absolut. Pembatalan SK, pembatalan sertifikat, pembatalan keputusan tata usaha negara, pembatalan produk pejabat, itu produk pejabat tuh, ya. Itu hanya di PT UN, bukan di PN negeri, gitu ya. Jelas. Jadi kalau absolut itu hanya berkaitan dengan perkara. Kalau relatif ini berkaitan dengan domisili. kedudukan. Kita bahas. Ya, kedudukan. Nah, ada kompetensi absolut ekstrajudisial. Ini sifatnya ad hoc. Ya. Sifatnya ad hoc. Seperti apa? Misalnya arbitrase. Perkara arbitrase sepanjang memang sudah diakui oleh para pihak bahwa perkara tersebut harus diselesaikan melalui arbitrase, maka karena sifatnya ad hoc, dia wajib di pengadilan ad hoc yang ekstrajudisial. Ekstrajudisial yaitu BANI misalnya, ya. Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Atau misalnya sengketa perburuhan. Sengketa perburuhan itu ketenaga kerjaan. Dia nggak bisa diajukan di pengadilan negeri, itu nggak bisa tuh. Jadi PHI. Industrial. Industrial. Hubungan industrial. Hubungan industrial. Ya. Sengketa perburuhan. Ini ada, udah belajar ya. Ada 4 kategori Pengadilan. sengketa PHI.
Apa aja? Yang pertama, Tahu. ChatGPT dulu. Ada perselisihan. Ada perselisihan apa? Hak. Ada perselisihan kepentingan. Ada perselisihan PHK. Ada perselisihan Serikat pekerja. Buruh. keempat nih. Ya. Ini harus di luar kepala gitu. Di luar terus, nggak masuk-masuk. Di luar. Beda. Jadi ada 4 itu termasuk hak, 1 kepentingan yang kedua. Ya. Prosedurnya adalah tripartit. Jadi tiba-tiba nih sengketa PHI diajukan di pengadilan negeri, itu udah pasti DNO, tidak dapat diterima. Kalau misalnya sengketa PHI tentang perselisihan hak, kepentingan atau PHK atau buruh diajukan di pengadilan negeri, itu pasti ditolak, tidak dapat diterima karena dia ekstrajudisial, terpisah. Bukan kalau yang non ekstrajudisial kan tadi ada PN, ada PA, PA, PM, PM. pengadilan militer, sama PT UN. Nah, yang ad hoc itu yang bersifat khusus adalah ini salah satunya, arbitrase, PHI, pajak, ya, itu ini yang absolut nih. Kalau kemudian yang relatif, nah, ini. Jadi kalau belajar apa ya, belajar hukum perdata ini agak berat gitu. Iya. Banyak banget kalau belajar perdata itu, memang apa ya, porsinya itu lebih dibanding yang lain. Makanya hal-hal sederhana tuh ini penting ya, dalam perdata itu. Nah, kompetensi relatif adalah berkaitan dengan kedudukan wilayah hukum, ya, kota atau kabupaten. Misalnya pengadilan mana yang berwenang? Pengadilan A atau pengadilan B, pengadilan kota atau pengadilan kabupaten. Kayak tadi misalnya ya, perkara perceraian absolutnya wajib diajukan di pengadilan agama. Wajib tuh, nggak bisa perkara perceraian Islam diajukan di pengadilan negeri. Kena tuh absolut. Nah, sekarang masuk relatif. Yang tadi dibahas tuh domisili. Di mana diajukannya? Ya, kalau perkara perceraian, doktrinnya itu diajukan di tempat tinggal perempuan. Itu dasarnya. Ya, sama. Kalau seandainya kalau begini ya, saya kasih tahu perkara perceraian. Ini telunya nih. Karena di sini cuma satu laki-laki. Oh, dua, Pak. Kita jadi setengah perempuan. Jadi kalau perkara perceraian yang mengajukannya perempuan itu 85% cerai. Kalau yang mengajukannya laki-laki itu 50-50. Bisa jadi cerai, bisa enggak. Karena laki-laki bisa dulu. Kenapa nggak cerai? Kalau Andre kenapa nggak cerai? Iya, kan cowok yang cowok saya ya. bilang kalau laki-laki yang mengajukan gugatan 50-50 tuh. Iya, tapi 4 kali kok. Iya. Iya. Justru karena 50-50. Kalau perempuan yang mengajukan gugatan, nggak mungkin 4 kali tuh, sekali bisa cerai.
gitu ya. Kalau Sekarang tergugatnya nggak datang, iya kali. Kalau datang kan Putus. berarti, ini apa? Mediasi dulu tuh, Pak. Mediasi. kalau cerai yang mengajukan kalau cerai yang mengajukannya perempuan tuh udah merasa kokoh. Kalau misalkan dia pengen cerai. Woi. Kalau laki-laki dia masih bingung nih, aduh anak gua gimana ya. Pak kebalik Pak. Enggak. Enggak kebalik. Udah pernah? Oh, Mama gua. Kalau kalian mau cek di pengadilan seluruh Indonesia, pengadilan agama yang banyak mengajukan itu perempuan. Iya. Di TikTok bahagia deh. Kalau perkara perceraian itu. Iya, Ya. Tapi kan logikanya juga mana-mananya tahu Iya, gimana tuh Pak? Kalau dalam agama kan nggak boleh, boleh 30 jangan talak 3 harus bisa. Tapi secara negara itu nggak dikabulkan. Itu tergantung prinsip kalian. Makanya jangan apa ya, jangan cerai dulu 3 dong gitu. Jangan tuh. Kenapa? Karena bicara prinsip. Saya tidak banyak sih perkara perceraian. Nah, di perkara perceraian itu ya mungkin setahun ada 4 atau 5 perkara dalam setahun. Tidak banyak. Sebanyak-banyaknya perkara cerai yang saya tangani, misalkan anggaplah 5 perkara dalam satu tahun. Itu 4 perkaranya damai. Nggak jadi cerai. Makanya kalau ada satu calon klien datang ke saya, Pak saya mau cerai, ini. Urus dulu keluarga lu, datangin keluarganya. Kalau lu benar-benar mau cerai, lumpuhkan dulu, mediasi dulu, temuin dari hati ke hati. Besoknya ketemu lagi. Jadi nggak cerai? Nggak jadi Pak. Saya tolak perkara perceraian mungkin perbandingannya lebih banyak daripada saya terima. Pak, kalau misalkan istrinya pengen cerai tapi suaminya nggak mau itu gimana? Ya, tetap gitu. Tetap bisa cerai itu. Tetap Bisa. Saya katakan bahwa kalau perempuan yang mengajukan perceraian 85% itu pasti cerai. Kalau laki-laki yang mengajukan itu gitu. Kalau sebaliknya juga Pak, 50-50 juga. Maksudnya gimana? Kalau laki-lakinya mau cerai dan perempuannya nggak mau. Nah, gitu. Kalau lakinya mau cerai, Tapi perempuannya nggak mau. itu saya katakan 50-50. Ya, tetap 50-50. Iya, kalau lakinya mau cerai, perempuannya nggak mau, dan diajukan cerai sama laki-lakinya, memungkinkan batal perceraiannya. Kenapa? Karena dulu laki-lakinya datengin terus, main sama anak misalnya ya. Nah, udahlah, saya cabut aja gugatan. Itu kalau laki-laki. Kan ada will tadi, Pak. Ada will tadi, vitamin. Lain tuh. Kayak zaman lain atau wanita zaman lain ya. Iya. Dan sekarang ada syarat terbaru, ya. Kalau perkara perceraian itu 6 bulan. Bisa rumahnya 6 bulan. Bisa dulu 6 bulan, baru bisa. Ya, dulu 2 tahun. Dulu tuh 2 tahun, kalau belum genap 2 tahun, tunggu dulu tuh 2 tahun. Baru bisa mengajukan cerai. Kecuali ada KDRT. Kalau ada KDRT atau perselisihan yang terus menerus. Perselisihan terus menerus itu dalam kurun waktu misalnya 1 tahun terakhir perselisihan terus ribut terus. Nah, itu bisa memungkinkan kalau sepanjang bisa diajukan buktinya bentuk perselisihannya seperti apa. Kalau udah KDRT udah pasti tuh. Berarti kalau ada KDRT nggak perlu 6 bulan. Nggak perlu. Kira-kira belum mati. Dalam jangka waktu yang lama, misalkan 2 tahun itu cerai atau mas katanya. Iya, udah pasti tuh cerai. Rata-rata Jangka waktu ini berapa lama? 6 bulan Bisa bisa rumah. walaupun ditinggalin ke Ya, 6 bulan. Tapi Bentuk cuma berapa? bentuk bentuk konkret ditinggalkan berturut-turut tapi ya harus berturut-turut. Kalau misalkan 6 bulan itu kadang dia pulang sebulan sekali misalnya itu nggak masuk kategori. Berturut-turut 6 bulan bentuk konkretnya adalah tidak memberikan nafkah. Gitu. Pak, kalau misalkan Udah ada yang punya nomor saya kan?
Ada. Nah, konsultasinya situ ya. Gimana, Pak? Maksudnya itu setelah berturut-turut tidak dinasnya secara lahir dan batin terus secara lahir terus atau salah satunya itu Benar banyak kasus tuh. Nafkah materi juga itu masuk kedua. atau materi. Contoh konkretnya seperti apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Kan kalau bentuk kasih sayang ini relatif banget. Apakah bentuk kasih sayang ini harus disampaikan secara langsung, ada kontak fisik atau enggak? Itu kan relatif tuh. Ya. Kalau seandainya misalnya, gua nggak pernah dikasih sayang ini, lahir batin gua nggak terima, gua ajukan gugatan, oke. Tiba-tiba si laki-laki yang mengajukan bukti bahwa Mbak saya sering kasih imot sayang di WhatsApp, di WhatsApp misalnya. Imot. Terima atau enggak? Terserah loh. Itu kan relatif banget, Relatif. gitu kan? Langsung dia kirim 50. Tapi rata-rata kalau perempuan yang mengajukan itu pasti 80. Kalau nafkah batinnya lebih kepada hak kewajiban antara suami istri yang bersifat lebih privasinya gitu loh, Pak. Itu kontak fisik. Ya, lalu Pak. Lebih. Ini saya lebih konkret lagi. Jadi 6 bulan pisah rumah. Kalau perempuan yang menentukan harus cerai. Dalam jangka waktu 6 bulan juga hal yang serupa, seandainya mereka suami istri tidak melakukan hubungan badan, itu juga batal. Udah pasti. Kalau seandainya dalam kurun waktu dia bisa rumah, tapi suatu waktu dia datang ke rumah berhubungan badan, entah misalkan dia ada CCTV misalnya, entah misalkan dia selama 4 jam di dalam rumah, tiba-tiba dia pulang lagi, berangkat lagi nggak tahu kemana, tapi tetap diajukan cerai sama perempuannya. Banyak banget perkara ini. Dibuktikanlah oleh si laki-laki bahwa saya pernah ke rumahnya, saya berhubungan pada saat jam sekian, dan ini ada CCTV, silakan buktikan CCTV dan CCTV security. Misalnya saya datang ke rumah, saya batal tuh. Izin, Terus Pak. si perempuannya bilang, enggak Pak, saya nggak berhubungan. Itu sulit ya. Izin, Pak. Ini kasus salah satu rekan saya juga. Yang perempuan yang mengajukan gugatan. Nah, sampai sekarang akhirnya inkrah sih. Tapi kok mereka masih tinggal serumah terus dari awal pertama mengajukan gugatan ke PA sampai sekarang. Itu sebetulnya bisa batal kan cerainya harusnya? Cerai apa ya? Putusan cerainya? Iya, tapi kan harusnya nggak bisa dong, Pak. Karena dia Banyak gini. Banyak kejadian seperti itu juga. Jadi misalkan ya, cerai tapi satu rumah. ya Tetangga tuh ada. banyak banget gitu. Udah cerai. Iya. Tapi kemudian kan pada saat mengajukan perceraian itu buku nikah tuh disita, dibarter sama akte cerai. Oh, Dibarter tuh sama akte cerai tuh. Disita oleh negara, udah nggak pakai lagi, dibarter, gitu ya, dibarter dengan akte cerai. Nah, seandainya nih setelah putusan inkrah, misalnya ya, si suami dan istri ini masih tetap satu rumah, padahal udah cerai. Banyak kejadian seperti itu. Secara agama sah nggak? Kenapa enggak? Orang agama hanya yang penting ada saksi. Benar nggak? Cuma Iya, nggak kalau ada. belum ada jatuh tahun. Nah, Kalau perceraian itu dari misalkan salah udah- satu ya, Pak. Udah, iya, talak satu misalnya, talak roj'i. Misalkan udah talak satu, diputus cerai oleh negara, udah ada putusannya, dia pegang bahwa udah putus cerai. Tapi kita sama satu rumah, masih satu rumah, sah apa enggak? Enggak tuh, sah. sesuai negara ya sah. Tapi agama yang enggak. Dia nikah lagi, dia nikah lagi secara kebatinan. Nikah lagi. Itu batal talaknya kalau mereka Ntar dulu, secara agama batal talaknya. Iya, secara Betul. agama batal. Secara agama talaknya batal. Tapi secara negara sah. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Secara putusan negara itu nggak batal. Caranya bagaimana cara membatalkannya? Dia harus nikah lagi berdasarkan negara. Daftar lagi ke KUA. Ada biaya, misalnya ada biaya.
udah kita nggak usah daftar lagi, nggak usah kita mengajukan pernikahan secara negara. Alasannya kenapa? Misalkan udah tua, dia udah nggak punya anak lagi, dia nggak pernah lagi, dia kakak masih ada, kakak yang sama, gitu kan? KTP masih belum diganti, masih KTP kawin misalnya, gitu kan? Nah, hanya dia nggak punya buku nikah aja. Buku nikah kebetulan untuk apa? Untuk ini. Kalau punya anak lagi, Iya. ya enggak. Kadang banyak orang yang nggak Terus ngapain? tanya lah. Oh, Ngapain terakhir nggak tahu. oh Kadang buat ada yang gengsi juga. Ada yang gengsi juga. Saya punya perkara nih ya, setahun yang lalu. Pak, saya diajukan cerai oleh suami saya, digugat cerai oleh suami saya. Oke, you punya hak nafkah idah, nafkah mut'ah, nafkah tertinggal untuk anak. Oke, ajukan. Saya minta 300 juta nafkah semuanya. Ya. Tetap banyak banget karena saya nggak ada uang, kata si laki-lakinya. Saya nggak punya uang. Akhirnya laki-lakinya, saya tanya ke perempuannya, ini mau cerai nggak? Saya benar-benar mau cerai. Saya tanya ke laki-lakinya, ini mau cerai nggak? Saya tergantung perempuannya, kata si laki-lakinya. Itu tuh contoh laki-laki itu. Saya tergantung perempuannya. Oke. Tapi udah selingkuh nih si laki-laki ini. Jadi porsi takaran seorang perempuan mengajukan gugatan perceraian itu takaran sederhananya adalah perselingkuhan. Kenapa mau cerai? Saya tanya ke perempuan. Karena udah selingkuh dan lain-lain. Oke, simpel, selingkuh. Dia mau balik nggak? Saya bilang ke suami. Saya mau, tergantung dia. Tapi dia mengajukan cerai nih si laki-laki. Kenapa? Karena ya harus bertanggung. Saya katakan laki-laki harus bertanggung jawab. Dia yang menikahkan, dia juga yang memutus. Suruh dia yang gugat. Akhirnya dia gugat. Oke, ketemu saya. Pak, ini saya udah digugat. Gimana kira-kira? Oke, you minta anak, ini hanya semua tentang haknya. Oke, saya udah minta 300 juta waktu itu, ternyata tolak. Oh, kebanyakan nih, saya mampunya cuma berapa? 20 jutaan. Gimana kira-kira? Tapi mau cerai kan? Iya, saya mau cerai. Kalau saya nggak suka, saya selingkuhin dan lain-lain. Oke, ya udah, mau terima nggak 20 juta? Ya udah, terima aja kalau gitu, biar cerai kan? Saya katakan gitu. Ya udah Pak, saya terima. Oke. Setelah saya terima, dia tersinggung, si laki-laki tersinggung, diminta uang 300 juta hanya untuk persoalan cerai, diminta 300 juta. Saya nggak mau. Akhirnya si penggugat, si laki-laki nggak mengajukan bukti, nggak mengajukan saksi. Sedangkan klien saya ingin cerai nih, kita posisi tergugat. Gimana caranya Pak sih biar gugatannya tetap diceraikan? Repot kalau gini. Ya udah, kita ajukan saksi, kita ajukan bukti, kita buat pernyataan bahwa kita juga bersedia untuk bercerai. Kan porsinya biasanya rata-rata penggugat yang mengajukan cerai, tergugatnya nggak mau. Ini terbalik nih posisinya. Udah, kita bikin surat pernyataan bahwa kita bersedia untuk bercerai. Oke, diajukan bukti. Akhirnya putusannya NO, nggak jadi cerai. Kenapa? Karena siapa yang mendalilkan, yang membuktikan. Penggugat nggak sama sekali membuktikan, nggak ngasih saksi, nggak pernah datang ke pengadilan. Akhirnya di NO, Bukan lagi. Pak, kira-kira gimana Pak? Putusan saya di NO, saya kan mau cerai. Saya tanya ke suaminya, kenapa dia nggak ngajuin bukti? Saya nggak mau, saya nggak apa-apaan diminta 300 juta. Kalau dikabulkan saya repot, punya beban 300 juta dan lain-lain. Ya udah, ini kan cerai, saya bilang. Enggak, kalau mau ajuin aja sendiri. Kata si laki-lakinya. Saya sampaikan ke klien, kalau mau kita ajukan lagi. Selama 1 tahun sampai sekarang belum diajukan, ternyata rujuk. Ternyata rujuk. Perihal sederhana, saya minta uang 300 juta waktu itu. Saya mengarahkan tuh, udah nafkah idah sekian, nafkah mut'ah selama pernikahan sekian, nafkah anak 20 juta setiap bulan. Akhirnya ditolak, penggugatnya nggak mau membuktikan, nggak mau mengajukan saksi, putusannya di NO jadi beban. Gimana kira-kira ya? Udah ajuin lagi aja, saya bilang. Udah, tunggu dulu. Selama setahun ini saya dapat info minggu lalu udah rujuk. Saya dapat pahala gitu. iya. Pahala, gitu ya. Ada lagi yang mau tanya?
Berarti yang tadi itu enggak perlu nikah lagi dengan orang lain dulu baru nikah kembali gitu, enggak perlu ya Pak? Kalau itu hanya ada di aturan agama. Oh, oke. Kalau negara nggak melihat itu. Bapak, mau nanya. Silakan. Saya ini, aduh, oh ya, kalau misalkan nih Pak, kalau seorang ayah itu kan wajib nafkahin anaknya sampai anaknya bisa rewang sendiri ya? Cewek sampai udah nikah, atau cowok sampai bisa rewang sendiri. Kalau misalkan bapaknya itu nggak nafkahin anaknya sampai waktu yang ditentuin, itu bisa nggak sih anaknya itu nuntut si bapaknya ini buat nafkahin? Seenggaknya buat ngasih apa sih gitu? Si anaknya atau si istrinya? Si anaknya sih. Bisa. Anaknya si bawah umur nggak? Ya, betul. Ini anaknya udah dua-dua. Bisa. Anaknya di bawah umur. Ini anaknya dua-dua Pak. Harus dewasa. Kalau udah dewasa bisa. Kalau masih di bawah umur bisa tapi diwakili. Ya, ya sama orang tua atau sama wali. Kayak dewasa bisa. Ya, minta 2M. Wede. Wuhui. Oke, makasih Pak. Nah,